Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, saya tetap ingatkan untuk dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, kita simak saja berita di Rio Sport untuk edisi kali ini. Persib Bandung harus segera melepas Wander Luiz. Pasalnya, jika tidak dilepas, Persib dipastikan tak akan full tim saat melakoni laga awal seri 4 nanti kontra Persita Tangerang. Wander Luiz jika tetap dipertahankan, ia tak akan bisa bermain lantaran terkena akumulasi kartu. Sejauh ini manajemen Persib belum memutuskan nasib Wander Luiz. Meskipun sempat beredar kabar jika Luiz akan dipinjamkan, namun hal ini belum terrealisasi. Belum dipastikannya nasib Wander Luiz ini karena pihak Persib masih bimbang untuk tentukan rekrutan baru. Pasalnya, kabar terbaru menurut Komisaris PT PBB Haji Umu Muhtar, Makan Konate sepertinya gagal akan direkrut Persib. Hal ini disampaikan Umu Muhtar dalam suatu sesi wawancara. Kita bukannya tidak mau rekrut Konate ya, tapi kan semua ada proses. Kita tanya kebutuhan pelatih juga. Persib kan sekarang butuhnya penyerang dan belakang. Kalau saya pribadi sih mau saja kalau Konate ke Persib. Tapi pelatihnya gimana? Mau apa tidak? Kita lihat nantilah, kalau emang jodoh ya pasti nggak akan kemana, ujar Umu Muhtar. Namun pernyataan Umu Muhtar ini bisa benar bisa tidak. Pasalnya ketika David Da Silva dirumorkan akan ke Persib, Teddy Cahyono pun sempat membantahnya, tapi ternyata terjadi juga. Ada dua faktor yang menyebabkan susahnya Persib dapatkan Konate. Yang pertama adalah harga Konate yang cukup tinggi membuat Persib berpikir ulang dapatkan Konate. Karena kita tahu Persib adalah tim kaya tapi irit. Nah, dengan harga tinggi ini, kabarnya Persib harus bersaing juga dengan Persija Jakarta yang kabarnya mau menawar dengan harga tinggi untuk Konate. Jika agen Konate setuju, bisa dipastikan Persija yang akan dapatkan Konate. Yang kedua adalah pelatih. Pelatih Persib Robert Rene Abed sempat mengatakan tidak tertarik pada Konate. Rene Abed menilai kebutuhan skuad adalah striker. Gaya permainan Konate dianggap Rene Abed telah dimiliki oleh Muhammad Basim Rashid di Persib. Rene Abed mengatakan butuh sosok yang mampu menjadi shadow striker atau penyerang bayangan. Nama Bruno Matos baru-baru ini muncul ke publik untuk jadi rekrutan baru Persib. Hal ini diungkapkan oleh akun Instagram Ghostball. Sebagai catatan, akun Ghostball ini jugalah yang pertama kali mengunggah David Da Silva akan ke Persib, dan itu terjadi. Lalu, apakah Bruno Matos pun akan terjadi? Jika Bruno Matos ke Persib dan Konate ke Persija, ini artinya dua tim rival ini saling bajak pemain andalan. Kita tahu Konate adalah pujaan Boboto dan Bruno Matos adalah pujaan The Jackmania. Sementara itu, gelandang Persib asal Palestina Basim Rashid dikabarkan akan segera kembali ke Persib usai menyelesaikan tugasnya di Piala Arab bersama Palestina. Rashid dikabarkan tengah mengurus visa dan menjalani karantina 10 hari sebelum dirinya bisa bergabung di Persib. Begitu juga dengan David Da Silva. Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengatakan dua pemain asingnya ini akan tiba di Bandung akhir Desember ini. Persipura Jayapura kabarnya selangkah lagi akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Salah satunya adalah palang pintu timnas Indonesia milik Persib Bandung Victor Ikhbonevo. Hal ini diketahui setelah agen Victor Ikhbonevo melakukan negosiasi dengan pihak Persipura. Sang agen yakni Matteo yang juga agen dari sejumlah pemain seperti Zahrahan Kranger juga menyebutkan jika Zahrahan pun akan kembali ke Persipura.
Kemungkinan hengkangnya Victor dari Persib selain karena kontraknya yang akan habis di Januari 2022, kehadiran Hansa Muyama yang kabarnya sudah mulai deal dengan Persib membuat posisi Igbo Nepo akan tersingkir di Persib. Kehadiran Igbo Nepo di Persipura pun dibenarkan oleh manajer Persipura Bento Madubun. Ya, dua pemain senior kita akan kembali ke Mutiara Hitam. Mudah-mudahan dengan datangnya mereka, Persipura bisa bangkit di seri 4. Ada dua lokal dan dua asing, ujar Bento Madubun. Persebaya Surabaya resmi mendapatkan 5 pemain baru di bursa transfer ini. Kelimanya adalah pemain Persebaya Junior, yakni M. Rafri, Mahardika, Afrizal Danilo, M. Zidan, dan Ilham Akbar. Kelima pemain ini ada di beberapa posisi. Di sisi lain, Persebaya pun tengah dipusingkan karena wonderkidnya yakni Marcelino Ferdinand yang kabarnya akan bermain di luar negeri. Ya, kabar Arema yang akan meminjam Egy Maulana Fikri dari FK Senika membuat FK Senika mengalihkan buruannya pada wonderkid Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya. Marcelino pun saat ini sudah tergabung di agennya Egy Maulana Fikri dan menyatakan tertarik bermain di luar negeri. Sementara itu, direkrutnya David Da Silva oleh Persib Bandung membuat bonek bereaksi keras pada manajemen. Bonek menilai manajemen Persebaya lambat dalam bergerak. Jose Wilkson yang sudah tak layak masih saja dipertahankan. Bonek mendesak agar Wilkson segera dicopot dan digantikan penyerang lain. Ya, nama striker Persik Kediri Yosef Ezazeri terus digaungkan bonek untuk direkrut. Bahkan para bonek bersedia patungan mengumpulkan dana agar bisa membeli Ezazeri dari Persik Kediri. PSS Sleman dikabarkan resmi melepas penyerang asingnya Nemanja Kojic di bursa transfer ini. Kojic dinilai kurang kontribusi pada skuad Lang Jawa. Untuk menggantikan Kojic, kabar yang beredar PSS mengincar striker Persib Bandung Wander Luiz. Hal ini terungkap di akun Instagram indotransfer.com. Namun keinginan PSS datangkan Luiz terhalang keinginan Persib yang menginginkan Irfan Jaya. Persib bersedia melepas Wander Luiz asal mau barter dengan Irfan Jaya. Sementara Irfan Jayanya sendiri kabarnya lebih memilih Bali United sebagai pelabuhan barunya. Wander Luiz sendiri akan habis masa kontraknya dan bebas transfer pada bulan Desember ini. Dan kemungkinan akan dilepas Persib menyusul kedatangan Makan Konate atau Bruno Matos ke Persib. Keinginan Persija Jakarta untuk mendatangkan William Pluim terhalang oleh keinginan Pluim yang mengatakan dirinya akan menerima pinangan klub lain asal harus menyertakan Anko Jansen dalam perekrutan. Pluim mengatakan jika Jansen tak diikut sertakan, maka dirinya pun tak akan mau untuk ke klub tersebut. Pluim sendiri kabarnya akan hengkang dari PSM Makassar usai rumor Anko Jansen yang akan dicoret oleh PSM. Jika Persija mendatangkan Pluim dan Jansen, otomatis Persija harus melepas dua pemain asingnya. Sejauh ini Marco Mota sudah dipastikan akan dilepas. Namun tinggal 3 pemain asing lagi, yakni Yan Mota di posisi belakang, Rohit Chan di posisi gelandang, dan Marco Simic di posisi depan. Persija tak mungkin melepas Yan Mota di posisi belakang. Pasalnya Persija baru saja kehilangan Maman Abdurrahman yang pensiun di akhir musim ini. Otomatis yang akan terdepak mungkin Rohit Chan. Namun Rohit Chan adalah seorang legenda bagi Persija. Apakah Persija akan melepas Rohit Chan dan Marco Mota dengan menggantinya dengan Pluim dan Jansen? Lalu bagaimana dengan Ciro Alves dan Konate yang kabarnya juga diminati Persija? Sementara itu PSM Makassar pun bersiap ditinggalkan 3 pemain asingnya, yakni bek Tur Targat Ulu yang dicoret dan kemungkinan duo Belanda yang akan dibajak klub lain seperti Persija Jakarta. Untuk itu manajemen PSM Makassar pun mulai bergerak mengantisipasi hal ini dengan mengincar amunisi baru.
Namun, sulitnya mendapatkan pemain asing yang sudah bisa beradaptasi di Liga Indonesia membuat PSM kemungkinan akan mencari atau mengalihkan buruannya pada pemain asing yang sudah pernah bermain di Liga Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan jika duo Belanda ini hengkang, PSM Makassar berencana menghadirkan duet gelis di PSM Makassar, yakni Geoffrey Castillion dan Wander Luiz. Castillion resmi tak memiliki klub dan Wander Luiz nampaknya akan dilepas Persib Bandung di bursa transfer ini. Usai dilepas Barito Putra, Jajang Nurjaman kabarnya selangkah lagi akan membesut tim asal Jawa Timur Persela Lamongan. Meski belum dipastikan kebenarannya ini, namun tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Persela memang belum memiliki pelatih usai mendepak Iwan Setiawan. Jika Janur ke Persela, bisa dipastikan sejumlah nama baru akan menghiasi skuad Persela. Janur pun akan bereuni dengan mantan anak asuhnya di Persib, yakni Gian Zola. Bahkan jika Janur ke Persela, sejumlah nama pemain Persib pun kabarnya akan ditarik ke Persela Lamongan. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.